still pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang fenomena penuaan petani dan berkurangnya regenerasi petani muda serta implikasinya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan mengurangi efek dari hal-hal tersebut. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Orca Oriza Ananta Eliantus, NIM 006, dan selanjutnya ini adalah teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Anas, NIM 009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 049. Nama saya Rizky Mahmudji, NIM 044. Kelompok saya ingin menjelaskan tentang fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. Fenomena penuaan petani pada tataran global, isu penuaan petani kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Misalnya isu penurunan produksi akibat perubahan iklim, padahal masalah penuaan petani merupakan tantangan demografis serius yang perlu mendapatkan perhatian karena menyangkut keberlanjutan sektor pertanian. Peningkatan jumlah petani berusia tua lebih dari 60 tahun. Sebaliknya, semakin berkurang petani muda terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Perubahan struktural demografi ketenagakerjaan sektor pertanian juga terjadi di negara-negara Asia Eropa maupun benua Amerika, Kanada, dan negara-negara di bagian benua lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya minat tenaga kerja petani sudah menjadi fenomena umum yang perlu mendapat perhatian secara serius dari pengambil kebijakan dalam rangka menyelamatkan sektor pertanian. Berikut ulasan fenomena penuaan petani di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Pada negara Indonesia sudah menjadi fenomena umum bahwasanya perubahan struktural demografi ketenagakerjaan sektor pertanian di Indonesia mengarah pada fenomena penuaan petani. Perubahan tersebut terjadi dari periode ke periode secara konsisten. Hasil analisis pada pertanian 2013, proporsi pertanian dengan umur lebih 40-54 tahun adalah yang terbesar, yaitu 41% pada gambar 1. Proporsi terbesar kedua adalah kelompok usia lebih dari 55 tahun yang dapat digolongkan sebagai petani tua, yaitu 27%. Sedangkan kelompok generasi muda dengan usia kurang 35 tahun hanya 11%. Sensus Pertanian 2003 juga menunjukkan sebagian besar pertanian berada pada golongan umur 25-44 tahun sebesar 44,7%. Kemudian menyusul golongan umur 45-60 sebesar 23,2%. Proporsi tenaga kerja golongan usia lanjut lebih 60 tahun sekitar 13,8% dan terendah adalah golongan muda kurang 24 tahun hanya 9,2%. Hasil analisis yang sama juga dinyanyian BPSDMP 2016 bahwa jumlah tenaga kerja di pedesaan mengalami penurunan. Hal ini diduga karena meningkatnya tenaga kerja yang berimigrasi ke perkotaan. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian kelompok umur 25-54 tahun mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang mengindikasikan minat generasi muda terhadap sektor pertanian mengalami penurunan. Pada gambar 2, tenaga kerja sektor pertanian didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 64%. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian. Pada gambar 3, berdasarkan hasil analisis data dengan unit observasi rumah tangga di tingkat mikro oleh Sumaryanto 2015, diketahui bahwa fenomena penuaan petani telah terjadi di semua tipe agroekosistem secara keseluruhan. Lebih dari 70% petani berusia 40 tahun ke atas, bukannya yang usia di atas 50 tahun lebih dari 40%. Pada negara Amerika Serikat, berdasarkan data statistik Sensus Pertanian Amerika Serikat, hasil analisis Katshova dan Aherart 2014 menyatakan populasi petani di Amerika Serikat mengalami penuaan. Rata-rata umur petani meningkat
pada rata-rata setahun pada setiap sensus ke sensus berikutnya, yaitu dari 50,3 tahun di tahun 1978 meningkat menjadi 54 tahun pada tahun 1997. Selanjutnya menjadi 55,3 pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 57,1 tahun pada tahun 2007. Pada tabel 1, distribusi tenaga kerja menurut umur pada 3 periode sensus menunjukkan data menyebar normal dan condong ke kanan. Puncak grafik berada pada selang antara 50 tahun dan 60 tahun, konsisten dengan rataan umur kakak petani 57 tahun. Kecenderungan meningkatnya umur petani sudah dapat dilihat sejak tahun 1940 sampai tahun 2007, di mana rata-rata umur petani di Amerika Serikat meningkat dari 48 pada tahun 1940 menjadi 57 pada tahun 2007. Petani dengan umur 65 tahun atau lebih memiliki laju peningkatan jumlah paling besar. Sensus pertanian 2007 juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang pertanian rata-rata lebih tua dibandingkan yang bekerja di sektor non-pertanian, serta petani yang berumur lebih dari 55 tahun sebanyak 56%. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afif Anas. Saya akan menjelaskan negara Jepang. Di Jepang, salah satu masalah yang serius di sektor pertanian juga sama dengan di negara-negara lain, yaitu kurangnya jumlah pengusaha pertanian. Hal ini berhubungan dengan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Menurut Uchiyama 2014, jumlah rumah tangga petani menurun 58% sejak tahun 1960 ke 2010, dan proporsi petani terhadap total populasi juga mengalami penurunan dari 36,2% menjadi hanya 5,4%. Sumber pendapatan rumah tangga petani terutama di sektor non-pertanian, di mana rumah tangga yang hanya bersumber pendapatan dari pertanian semata turun dari 34% menjadi 17%. Hal ini berimplikasi terhadap jumlah tenaga kerja pertanian yang juga mengalami penurunan dari 14 juta tahun 1960 menjadi hanya 2,6 juta tahun 2010. Menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian semakin memburuk dikaitkan dengan sebaran umur tenaga kerja yang cenderung semakin menua. Fenomena aging farmer berjalan cepat sehingga data tahun 2010 menunjukkan sekitar 61,6% tenaga kerja berumur lebih dari 65 tahun. Selama 4 kasawarsa, proporsi petani tua lebih dari 65 tahun bertambah menjadi 43,8% dari semula 17,8% tahun 1970. Fenomena aging farmer di Jepang tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi di Australia dan Amerika. Keengganan tenaga kerja muda masuk ke sektor pertanian. Menurut Uchiha 2014, terutama karena rata-rata luas lahan pertanian yang relatif kecil dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Meskipun sampai tahun 2010, rata-rata kepemilikan lahan sekitar 2 hektar, jauh lebih besar dari rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, fenomena aging farmer juga terjadi. Bahkan persentase petani muda 35 tahun atau kurang jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi di Indonesia dan di Amerika serta Australia. Struktur tenaga kerja pertanian telah bergeser ke dominasi tenaga kerja tua umur lebih dari 55 tahun.
Data bersumber dari European Dominion tahun 2012 yang dianalisis oleh Huang tahun 2014 menunjukkan bahwa persentase petani berusia di bawah 35 tahun pada tahun 2007 hanya berada pada kisaran 2,2% di negara Portugal sampai 12,2% di negara Polandia. 3 tahun berikutnya perkembangannya menunjukkan variasi antar negara. Ada yang meningkat ataupun menurun. Portugal meningkat menjadi 2,6% dan Polandia juga meningkat menjadi 14,7%. Namun negara-negara lain seperti Belgia, Denmark, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lain mengalami penurunan dan persentase akan relatif kecil jika dilihat secara rata-rata negara Uni Eropa secara keseluruhan. Persentase petani muda sebesar 6,3% pada tahun 2007, naik menjadi 7,5% tahun 2010. Petani tua lebih dari 55 tahun secara rataan sebesar 55,5% pada tahun 2007, turun menjadi 53,1% pada tahun 2010. Pada tabel 3 secara rinci membuktikan bahwa negara-negara Uni Eropa juga mengalami fenomena aging farmer dan keengganan tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh rumah tangga pertanian dalam lingkup sempit dan sektor pertanian dalam lingkup yang lebih luas adalah struktur demografi. Struktur demografi rumah tangga petani menghadapi penuaan petani secara serius. Lebih dari 97% petani di Uni Eropa tergolong petani kecil, semi non-subsisten, dengan tenaga kerja sebagian besar dari dalam keluarga. Rendahnya partisipasi tenaga kerja muda di sektor pertanian di negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa. Salah satunya karena kesamaan bahwa sektor pertanian bukan pendukung utama GDP nasional. GDP sektor pertanian di negara Uni Eropa pada tahun 2001 mengalami penurunan bahkan sangat negatif dibanding tahun 2000, kecuali Denmark yang tumbuh 1,3% dan Jerman tumbuh 1,1%. Mengingat pembaharuan generasi merupakan hal yang sangat penting bagi kelanjutan pertanian, maka kebijakan struktural harus lebih banyak mengarah pada upaya mengurangi petani tua dengan cara yang layak. Demikian pula diperlukan kebijakan untuk menarik petani muda masuk ke sektor pertanian, sehingga sektor pertanian menjadi kompetitif dan produktif dalam jangka panjang. 04 akan melanjutkan materi tentang fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja negara Vietnam. Usaha pertanian negara Vietnam merupakan skala rumah tangga yang dewasa ini dalam proses peralihan dari sistem ke arah komersial. Di Vietnam, penduduk di pedesaan memiliki porsi relatif tinggi dari penduduk dan tenaga kerja nasional, yaitu sebesar 59,9 juta atau sekitar 68,5% dari total populasi Vietnam. Diartikan dengan keterbatasan infrastruktur karena rendahnya investasi tenaga kerja manual, produktivitas rendah. Meskipun dilihat dari proporsi kecenderungan
tenaga kerja muda di Vietnam menurun. Namun jika dibanding proporsi tenaga kerja muda dengan tenaga kerja tua, dapat dikatakan tenaga kerja muda masih dominan dalam struktur ketenaga kerjaan. Negara Korea, seperti halnya negara-negara lain, problem yang dihadapi Korea yaitu penuaan tenaga kerja pertanian. Hasil analisis proporsi tenaga kerja pertanian berusia lebih 65 sekitar 6,4% pada tahun 1970 meningkat 11,2% tahun 1980, terus meningkat dan pada tahun 2010 sekitar 55,9%. Sebaliknya tenaga kerja muda 20-30 tahun yang merupakan generasi penerus pertanian karena menurun cepat pada tahun 1970. Tenaga kerja pertanian sekitar 1,57 juta orang. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa problem penuaan tenaga kerja pertanian merupakan permasalahan yang serius karena dapat dikatakan sebagai negara komposisi petani tua terbanyak dibanding dengan negara maju lainnya. Faktor-faktor penyebab keengganan generasi muda bekerja di pertanian. Faktor penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian diantaranya yaitu sektor pertanian yang kurang bergengsi, beresiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat stabilitas dan kontinuitas pendapatan. Rata-rata penguasaan lahan sempit, suksesi pengelolaan usaha tani rendah, belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda, dan berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern seperti sekarang. Sektor pertanian seringkali diperspektifkan sempit, hanya kegiatan on farm, harus bekerja di bawah terik matahari dan kotor. Publikasi tentang pertanian lebih banyak menampilkan tentang kegagalan pertanian, yaitu seperti kekeringan, terserang hama dan penyakit, kemudian kebanjiran. Secara tidak langsung, black campaign bagi mahasiswa. Pandangan tersebut perlu diluruskan menjadi pertanian yang bergizi dan berteknologi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Dengan melihat data yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita mengetahui bahwa jumlah petani itu akan semakin menurun sesuai dengan usianya juga, dan bahwa generasi atau regenerasi petani muda itu tidak sesuai dengan jumlah penurunannya. Hal ini harus dikurangi atau diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan yang menarik tenaga muda ke Indonesia ataupun ke negara lainnya. Yang kita ketahui bahwa pola pikir generasi muda itu dapat dilihat bahwa mereka tertarik atas beberapa macam faktor seperti teknologi, profitabilitas sebuah pekerjaan tersebut, dan juga kesempatan tenaga kerjanya. Apakah tenaga kerja tersebut memiliki peluang yang tinggi ataupun memiliki kesempatan kerja yang sangat efektif untuk kedepannya. Yang pertama adalah kebijakan mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian.
Persepsi ini harus dirubah dengan menanamkan bahwa pertanian bukan hanya sekedar tentang on-farm saja atau budidaya yang terlihat kumuh, tidak memiliki prestige yang sangat menguntungkan dirinya. Namun ini harus dirubah bahwa dengan inovasi teknologi yang lebih canggih lagi ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif yang akan meningkatkan hasil produksinya, persepsi seorang petani itu bisa dirubah. Tidak hanya sekedar orang yang lusuh, kumuh, bekerja di sawah, namun seorang pengusaha di bidang agroindustri. Yang selanjutnya adalah pengembangan agroindustri melalui penggunaan teknologi dan inovasi yang baru atau terbaharui. Proses pertanian tidak hanya dalam on-farm saja yang sering dilihat atau dipikirkan oleh generasi muda yang akan terjun ke dunia pertanian. Kegiatan agroindustri dapat meningkatkan nilai jual dan juga nilai beli pada produk yang akan dihasilkan dan merubah stigma generasi muda bahwa pertanian itu hanya berada di sektor on-farm saja atau budidaya, melainkan bisa menjadi ke sektor off-farm atau pasca panen, di mana pada sektor ini tidak hanya menghasilkan raw product atau produk-produk mentah seperti sawi ataupun hasil pertanian lainnya, namun menghasilkan produk yang memiliki nilai tinggi dan bermutu tinggi dengan nilai jual yang lebih tinggi lagi dengan pasar yang lebih luas lagi. Hal ini juga akan mendukung generasi muda untuk bergerak pada bidang pertanian dan memiliki hasil yang lebih optimal lagi. Yang selanjutnya adalah inovasi teknologi untuk membuat pertanian yang lebih modern lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh generasi yang lebih tua, di mana generasi muda itu memiliki kekuatan tenaganya yang lebih besar, kemampuannya untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih, dan juga tingkat keberanian mereka untuk mengambil resiko yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat drastis pada bidang pertanian. Inovasi teknologi ini bisa berupa penggunaan urban farming, di mana seperti yang ketahui bahwa generasi muda itu sering melakukan kegiatan di daerah perkotaan atau lebih memilih tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduk dan ramai akan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatannya. Urban farming ini dapat dilakukan dengan melakukan wall gardening, di mana pertanian dengan lahan yang sangat sempit ataupun sangat sempit sekali dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan sebuah produk pertanian pula, meskipun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ataupun untuk melakukan aktivitas jual beli ke dalam sektor-sektor lainnya. Kegiatan urban farming ini dapat berubah, selain wall gardening dapat berupa seperti hidroponik ataupun aquaponik dan lain-lain yang mendukung kegiatannya dan sesuai dengan lingkungan yang mereka tinggali. Dan yang terakhir adalah memperkenalkan pertanian dengan generasi muda sejak dini, di mana langkah operasional Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya tarik generasi muda terhadap sektor pertanian adalah melalui program kewirausahaan di bidang pertanian oleh mahasiswa pertanian yang dilakukan dengan kerjasama terhadap beberapa institusi pendidikan perguruan tinggi untuk mencetak mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki bakat dan minat dalam bidang pertanian dan berwirausaha dalam sektor tersebut atau agripreneur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang mahasiswa atau mahasiswi tersebut untuk memulai usahanya sendiri yang secara tidak langsung akan membuat lowongan kerja yang lebih banyak lagi. Hal ini otomatis akan merubah persepsi bahwa bidang pertanian hanya on-farm saja, melainkan bisa di bidang off-farm atau pasca panen. Dan juga ini memiliki manfaat meningkatkan daya serap masyarakat atau tenaga kerja dalam masyarakat
untuk beralih kepada sektor pertanian karena adanya lowongan pekerjaan baru yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswi tersebut karena perbantuan program. Memperkenalkan pertanian sejak dini juga bisa dilakukan dengan pendidikan-pendidikan yang masih dini untuk anak-anak yang masih kecil. Hal ini akan menumbuhkan mindset bahwa pertanian itu penting bagi kehidupan bermasyarakat atau kehidupan di negara ini. Anak-anak dapat dilatih dengan memperkenalkan bagaimana cara kita menanam tumbuhan atau hasil pertanian, bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana pentingnya kita merawat tanaman kita, ataupun dengan cara-cara yang simpel seperti hidroponik, menanam di sekolah-sekolahan tersebut. Itu otomatis akan menimbulkan rasa akan sayang akan sektor pertanian atau minatnya akan bertambah pada sektor pertanian tersebut. Kesimpulannya adalah sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam sebuah negara karena kebutuhan pangan dalam sebuah negara tergantung pada sektor tersebut. Namun dengan penurunan generasi yang lebih muda dalam terjun pada sektor pertanian, hal ini dapat membuat sektor pertanian menjadi memiliki produktivitas yang sangat rendah. Hal ini dapat diminimalisir dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada, mulai dari kebijakan untuk mengubah persepsi generasi muda, mengembangkan agroindustri, inovasi teknologi, dan pertanian modern, serta pemberdayaan petani muda dan memperkenalkan pertanian dengan generasi muda sejak dini. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, sektor pertanian akan kembali seperti semula dan dapat dipacu atau didorong untuk memiliki cara kerja yang lebih efisien dan produktivitas yang lebih tinggi lagi, di mana sebuah negara dengan sektor pertanian yang lebih mumpuni atau dapat mengayomi sebuah negara tersebut akan memiliki asupan pangan yang lebih terjamin dan akan mengurangi resiko kelaparan pada masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itu semua adalah opini dari kami berdasarkan data-data yang kami dapat dari jurnal. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.